Dugaan teror yang dialami keluarga Brigadir Yosua mulai dari intervensi hingga peretasan ponsel sejauh ini belum diusut secara hukum. Bisakah perbuatan tersebut ditindaklanjuti menjadi tindak pidana tersendiri di luar kasus pembunuhan berencana dan perusakan barang bukti yang saat ini tengah bergulir di persidangan? Kita akan mengulasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, Vi. Apa kabar? Baik-baik, sehat selalu, semangat selalu. Ya, alhamdulillah. Kang Asep, sebelum kita memulai dialognya, kami akan mencoba memutar kembali juga untuk sedikit flashback bagi pemirsa momen ketika keluarga Yosua dilarang untuk membuka peti jenazah. Di sana memang terlihat sejumlah aparat kepolisian yang mengantar peti mati Yosua. Sebelum kita melihat tayangan itu, Kang Asep, bisakah kemudian soal teror ini yang dialami, yang diakui oleh pihak keluarga Yosua, sepertinya memang belum diusut lebih dalam lagi. Bisakah ini dilaporkan menjadi tindak pidana tersendiri oleh keluarga Yosua, Kang Asep? Yang pertama, teror mengancam itu adalah kriminal, ya. Sekali lagi. Kedua juga tadi tidak buka jenazah juga kan, ketika jenazah serahkan ya kewajiban keluarga, haknya keluarga. Kenapa dilarang? Itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam KUHP, pasal-pasalnya jelas. Nah sekarang udah terbuka, itu kenapa dilakukan teror, ancaman dan sebagainya. Dan ada sebelumnya dari karena rekayasa kasus itu. Seharusnya karena sekarang itu bukan delik aduan, tapi delik biasa, ya pihak penegak hukum, polisi harus menindaklanjuti. Karena itu faktanya ada, gitu kan? Faktanya ada dari mana buktinya? Kan bisa dibuka jejak digital, percakapan misalkan pacarnya almarhum Vera itu kan bisa dibuka. Nanti kan ada saksi juga ya dari kantor provider itu kan, tinggal dibuka rekaman ada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu. Nah, ketika dia mengatakan si J, sudahlah, cari, maaf ya saya agak kasar ngomong, carilah pacar lain, saya biar sendiri. Nah, itu kan ada ketakutan biar dan sebagainya. Berarti kan ada sesuatu ya. Dan sebagainya. Itu kan menariknya kan dari kejadian-kejadian itu sampai jenazah dilarang dibuka dan kemudian adiknya siapa almarhum J, Reza juga adik yang juga polisi dilarang sebagainya. Kan itu ada apa? Berarti ada tindak pidana yang ditutupi dengan cara rekayasa. Nah, sekarang dibuka ya. Bukti permulaan yang cukup bagi penyidik harus menindaklanjuti itu, entah ancaman, entah teror, apapun bentuknya. Saya kira kewajiban penyidiklah mengadakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk menemukan betul nggak tindak pidana itu ada. Tidak harus menunggu laporan, kan itu deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Oke, baik. Memang berarti kemudian bolanya ada di para penyidik ya, Kang Asep. Kang Asep, sebelum kita memulai dialog, kami ulang kembali. Kami akan mencoba memutar kembali momen ketika keluarga Yosua dilarang untuk membuka peti jenazah. Terlihat dalam video ini sejumlah aparat kepolisian yang mengantar peti jenazah Yosua. Kenapa? Kami kan butuh. Ya? Kami mau nengok kayak mana kejadiannya. Janganlah dilarang, Pak. Silakan dulu, siapa tahu mau bicara. Ya, ini saya menyampaikan dengan apa adanya dengan kejadian yang di TKP. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak melebihkan atau mengurangkan. Mungkin di sana juga banyak saksi-saksi bahwa saat selesainya otopsi saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya bagaimana, lukanya di mana, gimana. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sampai tergelas insiden apapun yang tidak ada yang tahu cerita Diamlah dulu kakak itu, diamkan dulu ke mama. silakan.
Ya, pemirsa, peristiwa itu terjadi di rumah duka di Jambi pada tanggal 9 Juli 2022 saat keluarga menerima kedatangan dari peti jenazah Yosua. Dan berikutnya, skenario Sambo untuk menghilangkan tindak pidana kepada Yosua dilakukan pula dengan cara mengatur keterangan ajudannya. Dalam sidang kemarin, terdakwa Riki Rizal mengakui skenario tembak-menembak yang disampaikan kepada keluarga Brigadir Yosua adalah skenario dari Verdi Sambo yang disampaikan di ruang provos. Kita simak bersama. Benar sebagian, salah semua, sebagian salah, ataukah salah sebagian, benar sebagian, atau saudara tidak tahu? Siap. Siap, mohon izin yang mulia untuk keterangan ada yang sesuai tapi ada yang tidak sesuai juga yang mulia. Yang mana yang tidak sesuai? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Memang benar untuk skenario tembak-menembak yang disampaikan keluarga besar almarhum Brigadir Joshua itu juga disampaikan oleh FS, Bapak FS kepada saya di ruang provos. Baik, kita kembali ke Kang Asep. Kang Asep, jika ternyata memang nanti harusnya ini bolanya ada di penyidik. Namun kan sejumlah keterangan, materi dan barang bukti sudah masuk dalam persidangan. Celahnya di mana untuk kemungkinan memperdalam soal pelaporan atau peristiwa adanya teror, lalu kemudian juga peretasan handphone atau intimidasi kepada pihak keluarga Yosua? Ya, kan di perkara itu sudah disebutkan pembunuhannya ada, itu tersendiri. Anaknya itu adalah orang suka nyebut OOJ yang saya tidak setuju ya. Sebenarnya merusak, menghilangkan barang bukti. Nah, ketika merusak, menghilangkan barang bukti, orang suka menyebutnya perintangan proses hukum. Artinya apa? Ketika proses dihilangkan dengan cara apa? Yang harusnya merampas nyawa itu adalah 340, ya, dibungkus dengan tembak menembak. Nah, tembak menembak, nah dikirimlah jenazah ini. Kan kearifan lokal itu entah karena keyakinan, entah adat, biasanya umumnya ya orang keluarga itu ketika menerima jenazah ingin melihat muka terakhir almarhum kan. Itu ajaran agama, adat apapun pada umumnya ya. Apalagi di adat tertentu, adat Batak yang ngerti orang Batak lah, saya tidak bukannya. Nah, kalau itu tidak dibolehkan, maksudnya apa? Berarti ada yang ditutupi. Sekarang terbukti ternyata rekayasa. Kemudian lebih patah lagi apa? Ya, yang fatal apa coba Bi? Ya, itu kan polisi sudah menyerahkan. Dia ingin melihat jenazah itu, tapi sudah selesaikan aja. Ya, padahal adiknya itu seorang polisi kan, yang tentu pasti keluarganya pengen melihat. Dan lebih lagi, terus lagi, seorang maaf dengan kesederhanaannya ayah almarhum melawan kan. Tapi kenapa nggak boleh? Loh, kalau jenazah serahkan harus dibuka. Nah, berarti ketika dinyerahkan itu punya maksud. Maksud ternyata sekarang terbukti bahwa almarhum itu ditembak, bukan tembak menembak gitu kan. Nah, ketika tembak menembak ini punya maksud, artinya termasuk proses perintangan ya, proses hukum yang seharusnya dijelaskan sebenarnya bukan rekayasa. Dan sekarang polisi bisa masuk di situ. Jadi bukti-bukti permulaan itu berkaitan semua. Ya, ini tuh ada hasil penembakan, ditutupilah seolah-olah itu tidak boleh dilihat jenazah. Dilihat jenazah itu udah ketahuan sekali punya maksud, dan itu maksudnya apa? Itu perbuatan melawan hukum. Ya, Kang Asep, kalau tadi Kang Asep mengatakan ini harusnya penyidik yang berjalan, tapi bagaimana ternyata jika kemudian bola itu tidak disambut oleh penyidik untuk memperdalami kaitan dengan teror-teror yang terjadi kepada keluarga Yosua? Apa kemungkinannya dan apa konsekuensinya secara hukum? Tadi kan saya katakan bahwa teror, ancaman, meretas itu ada kriminal, itu pidana, dan itu delik biasa. Ya kalau penegak hukum tidak melanjuti perbuatan melawan hukum, apa artinya penegak hukum? Itu aja satu. Nah, coba orang yang sederhana, keterbatasan, ya ayah almarhum J udah menyatakan kan, ngapain tutup-tutup segala? Ya kalau nggak, maaf aja ya, saya katakan, kalau saya maksiat itu saya tutup-tutupi semua. Karena saya maksiat, punya maksud ya. Nah, sekarang kalau nggak punya maksud, ya ngapain tutup-tutupi, dibuka aja semuanya. Artinya itu bila sekarang terbuka, ternyata semua ditutupi, semua nggak boleh lihat. Itu ada tindak pidana. Nah, berarti tadi pembunuhan, dia diselesaikan. Perintangan termasuk tadi menutupi perkara. Nah, ternyata dia menutupi perkara, termasuk tadi ya. Hal-hal yang diungkapkan dan sekarang divideokan itu gambarnya, itu kan pidana. Lalu dengan perbuatan-perbuatan tersebut, tinggal sekarang bagaimana pihak penegak hukum mengadakan penyelidikan. Apakah betul nih tindak pidana itu? Ya silakan. Ya, pidana itu dimulai dengan pengaduan atau laporan
atau tertangkap tangan. Nah, sekarang ini deliknya delik biasa, silahkan dengan ya tanpa laporan pun hak kewajiban dari penegak hukum untuk memproses. Nah, tinggal sekarang ya dipanggil orang-orang itu ya dibikin BAP. Nah, mengarah kepada siapa yang melakukan itu, siapa yang mengancam, siapa. Kan kita sederhana patokannya, misalkan yang meretas. Lo ngapain? Kalau nggak punya itikat baik mah harus dimatikan HP-nya, diblok, misalnya ada bahasa sederhananya. Harus tanya lebih lanjut. Tanyalah dari mulai FS, PC, dan termasuk para ajudan. Ngapain para ajudan ngeblok? Kan kaitannya nggak ada hubungannya, tapi kenapa diblok? Termasuk Reza yang polisi kan? Ya. Baik, Kang, kalau kemudian ini diselidiki, apakah cukup dengan pasal obstruction of justice atau ada pasal lain? Justru itulah karena obstruksi itu ya proses perintangan, proses itu yang seharusnya proses pembunuhan, tapi ditutupi. Ya, dan kejadian yang kita udah ketahui, ternyata di samping itu ada, tadi kalau induknya itu kan pembunuhan, punya anak tanda petik, OOJ. Nah sekarang ada cucunya tadi, ancaman-ancaman yang menyimpang, ya, yang menimpa, bukan menyimpang, ya, yang menimpa kepada keluarga almarhum J, ya. Dan tadi kan ancaman nggak sembarangan, ya. Kemudian juga perbuatan kita menyerahkan jenazah, kenapa? Ada maksud apa? Nah sekarang justru dibuka. Oh ternyata kejadiannya sebenarnya itu pembunuhan. Supaya pembunuhan nggak tahu, ya ternyata sekarang ketahuan kan. Kalau ketahuan harus diproses semua. Jadi tidak berhenti di pembunuhan, tidak berhenti di proses perintangan atau menghilangkan, ya sekali lagi menghilangkan, merusak barang bukti atau menghancurkan barang bukti. Ternyata juga ada ancaman, ada teror. Itulah yang harus dibuka oleh penegak hukum. Kalau kita mau, sekali lagi, transparansi, kita mau bersih-bersih, buka aja semuanya, siapa para pelaku. Tinggal dulu lagi, siapa aktornya lagi. Ya ternyata ada yang merintahin kan, ada yang melaksanakan kan. Silahkan itu diproses semua. Kalau nggak diproses, ya hanya berhenti di pembunuhan, harus berhenti undang-undang ITE, hanya diberhenti tentang di pasal 221, 233 ya, merusak atau menghilangkan barang bukti atau proses perintangan atau publik menyebutnya OOJ, ya percuma gitu. Baik, Kang. Jadi kemudian skenario atau rekayasa sudah dilakukan saat di TKP, saat kemudian pengiriman jenazah, bahkan saat di BAP. Kita akan dengarkan dulu salah satu statement dari Ajudan Sambo, Azan Romer berikut ini. Anda juga mendapatkan draft BAP yang sudah jadi? Siap sama, Pak. Isinya apa? Isi draft BAP yang sudah jadi? Jadi seputaran pertanyaan itu sudah ada, Pak, gitu, Pak. Sudah ada pertanyaan dan sudah ada jawaban, begitu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi jawabannya apa di situ? Mengarahkan. Jadi kayak kami tidak mendengar suara tembakan. Gimana? Kami tidak mendengar suara tembakan. Tidak mendengar suara tembakan. Terus kejadian apa yang terjadi pada saat itu? Anda Richard tembak menembak. Intinya kami datang ke sana itu di BAP kami, cuman kami datang, Bapak masuk, bawa Ibu keluar. Habis itu kami kembali ke Saguling. Anda tanda tangan BAP itu? Siap. Anda tanda tangan? Sehingga kami disuruh tanda tangan, siap. Baik. Kang Asep, kalau tadi Kang Asep menjelaskan ini kan ada satu pasal, satu sidang soal pembunuhan berencana, kemudian satu lagi sidang obstruction of justice, ada satunya lagi ini kan yang memang kemudian belum diperdalam atau belum diselidiki lebih jauh. Jika ternyata tidak, kita pertanyakan soal transparansi dari penegakan hukum. Tapi kemudian seberapa teror dan peretasan ponsel ini justru bisa menjadi poin yang memberatkan untuk dua persidangan yang tengah berjalan. Satu ya, ini tidak hanya buat cucu, cicit juga. Tadi kan suruh tanda tangan palsu, itu beri keterangan palsu pidana juga, Pi. Ya, sekali lagi, jadi udah ada induknya, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Justru ketika perkara dari induk, anak, cucu, cicit adalah aktor dominusnya adalah PS, dan mungkin juga PC, wah itu memberatkan. Jadi kalau hakim nanti tidak menjatuhkan hukuman berat pada para pelakunya, ya keterlaluan lah. Tindakannya berasal berlapis, beranak pinak, loh enak aja dia. Ternyata rekayasa ini tidak berhenti di satu perkara, ternyata beranak pinak, termasuk surat memberikan keterangan palsu gitu kan. Pasal baru lagi loh, PD 263 dan seterusnya nanti. Jadi banyak peluang terbukanya pengaduan atau pasal yang memberatkan. Tapi jika ternyata tidak diperdalam lebih jauh oleh penyidik, apa akan jadi masuk materi yang menguatkan dakwaan dari jaksa? Bisa digunakan itu celahnya? Tidak harus diperdalam, hak dan kewajibannya harus dilaksanakan. Cuman masalahnya gini, Bi, karena si aktor intelektualnya hukumannya mati, sekali lagi ancamannya mati, ya. Nah, tadi
perkara ini kan tidak akan mempengaruhi karena orang-orang dijatuhkan hukuman mati dan seumur hidup. Hukumannya tidak akan berpengaruh, akan nihil. Cuman bagi saya tetap, walaupun nihil harus diproses, kan kita belajar. Kejaksaan udah belajar kan, dulu pernah dihukuman berat, berikutnya hukumnya nihil, ribut. Tapi memang itu aturannya. Jadi semua perbuatan melawan hukum, karena kita sistemnya adalah kontinental, bukan execution, ya harus selesaikan melalui putusan hakim. Seperti contohnya di kasus yang lain kan, dia berbuat, tapi ada alasan penghapus, putus dengan habis, putus dengan vonis hakim. Ini pun sama. Dia pembunuhan, nanti hakimnya misalkan berani, walaupun saya pesimis ya, berani mematikan itu pelaku ini kan membuat korban banyak, orang meninggal, masa depan hancur, beberapa profesi polisi juga berantakan, hancur, dipecat, tidak hanya itu keluarganya, anaknya malu. Ini kan hukumnya harus maksimal. Nah, ketika dijatuhkan maksimal, ternyata dia punya tadi perintangannya ada, terjadi menyuruh membuat keterangan palsu. Nah, ini juga kan hukumannya termasuk ringan lah tahunan. Percuma juga tidak akan masuk. Tapi dilemanya, sebenarnya, ya kalau hakim tidak menjatuhkan mati seumur hidup misalkan 18 tahun, ya minimal nanti ditambah sama putusan-putusan yang tadi ya anak cucu cicit itu. Baik, Kang, perlu dilakukan setelah nanti menunggu bagaimana keputusan dari persidangan atau dilakukan saat ini ketika kemudian memang situasi tengah hangat dan persidangan juga masih berjalan setengah? Ya, kalau menurut saya sih ajas peradilan kan sederhana, mudah biar ringan ya, percepat aja udah mumpung kesempatan. Cuman masalahnya selatan ini lagi keteteran menghadapi kelompok 6 juga sidangnya sampai digabung-gabung gitu kan. Nah, saya khawatir kan kalau polisinya udah bagus bikin 11 berkas, jaksanya udah bagus di split. Cuman di majelisnya karena majelisnya cuman 2-3 majelis, nah apakah nanti ya dengan sidang ini keteteran enggak gitu perkaranya, kan orang-orang itu juga yang berputar yang sebagai saksi terdakwa ya, apalagi nanti kita juga ya tanda petik ya, kita juga harus memahami, kasihan juga kelompok Jambi kan, orang tua itu punya pekerjaan, punya kegiatan, harus bolak-balik Bandung Jambi gitu kan, mengikuti itu persidangan. Ya akomodasi, transportasi, siapa yang nanggung? Baik Kang Asep, kita lihat berarti apakah kemudian ini menjadi celah untuk adanya laporan baru dari pihak keluarga atau ternyata memang inisiatif dari penyidik untuk memperdalam soal teror dan juga berbagai hal intimidasi yang dilakukan kepada pihak keluarga dari Yosua. Terima kasih Kang Asep untuk diskusinya. Sama-sama. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.